awal tahun 2019 itu gagal. Terus terang gagal. Dari tanaman jagung itu hamparan setengah hektar itu gagal terbakar karena tidak sesuai SOP. Kita di Blitar punya 3 pedoman Pak ya. Semakin ora marem semakin bener, semakin ora puas semakin pas, semakin banyak angin semakin mudah kerja kita. Propak Tani, program pertanian membentuk kelompok jadi satu kawasan. Selamat pagi, salam sejahtera Tani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darewayuti, Ketua Kelompok Tani Rukun Santoso 1 Desa Bendosewu. Di sini saya menanam jagung JMP 03 pembenihan dari Pertiwi. Di sini aplikasi Biosaka ini masih 3 kali. Ini kita tanam sistem jajar legowo. Nah, untuk aplikasi kita masih memakai pupuk 30%, urea 20 yang 10% NPK. Untuk biosakanya kita karena biosaka mengandung asam giberalin kita tinggi. Nah, ini untuk ulusan di hamparan kami sekitar 5 hektar. Alhamdulillah tahun kemarin profitasnya di 1 hektarnya 12 ton per hektar dengan harga 5.500 per kilo. Artinya kalau kita memakai biosaka tanaman sehat Pak. Biasanya kalau tanaman nggak pakai biosaka itu untuk tanaman pembenihan itu paling tinggi 80 cm 70. Tapi alhamdulillah sekarang tinggi saya 162, sekarang 180 lebih. Gitu. Alhamdulillah lebih sehat. Untuk karakter, mengapa kalau di jagung Pertiwi ada trotoarnya ini karakter daunnya, bukan dari penyakit, bukan hawar daun. Ini sehat. Tanaman sehat, bisa bertongkol 2. Lihat, bisa bertongkol 2. Bagus. Pak, bisa diceritakan perbedaan menggunakan biosaka sama tidak, bagaimana Pak pertumbuhannya? Lah, kalau perbedaan antara biosaka dengan tidak, intinya biosaka itu kita bisa meminimalisir biaya. Biaya lebih irit. Tanya mana gini, kalau untuk biosaka sehat Ibu. Intinya bagus. Ini untuk pengalaman di pertanian kami hampir 2 tahun ini, prospeknya bagus sekali. Kayak saya itu awal tahun 2019 itu gagal. Terus terang gagal. Dari tanaman jagung itu hamparan setengah hektar itu gagal terbakar karena tidak sesuai SOP. Alhamdulillah dengan motivasi kegagalan tersebut, saya bisa bangun awal tahun 2021. Saya aplikasikan lagi biosaka sesuai SOP. Alhamdulillah sekarang berhasil. Dan ini untuk hamparan kami, petani kami, alhamdulillah sudah sukses semuanya. Kegagalan seperti apa sih Pak awalnya itu? Kegagalannya tidak sesuai SOP. Sebenarnya itu aplikasi penyemprotan itu biasa. Kalau petani itu masih identik dengan apa itu basah, klomoh gitu. Sedangkan untuk biosaka tidak boleh klomoh, tidak boleh basah, harus ngembun, harus irit gitu. Ini 1 hektar berapa tangki Pak? 1 hektar 2 tangki Bu. 2 tangki? 2 tangki. Kemarin juga petani yang file trip ke sini bertanya 1 hektar 2 tangki itu gimana. Tapi alhamdulillah dengan saya ajari aplikasi seperti ini, alhamdulillah percaya. Petani dari mana pun percaya, alhamdulillah ya berhasil. Ya, Bapak bisa diterangkan secara visual Pak perbedaan yang ini aplikasi biosaka dan hanya 30% kimia. Bentuk fisiknya seperti apa, bisa diterangkan Pak? Bentuk fisiknya untuk intinya Bu, ini jagung pembenihan biasanya nggak seperti ini Bu. Ini tinggi Bu. Tongkolnya pun bagus. Serbuknya pun sempurna. Gitu. Kokohnya Ibu. Biasanya kalau jagung pembenihan bagian daunnya nggak seperti ini, pendek Ibu. Tapi untuk aplikasi biosaka, aplikasi 3 kali itu sudah sempurna seperti ini Bu. Untuk hama sendiri gimana Pak? Hama lebih tahan hama. Intinya dengan aplikasi biosaka kita tanaman menjadi sehat Ibu. Tanaman sehat, jadi hama itu enggak. Kita biasanya kalau musim hujan curah hujan seperti ini biasanya kena fusarium. Kita aplikasi biosaka 3 kali nggak ada fusarium sama sekali. Alhamdulillahnya itu.
dampak ke rumput sama kondisi tanah gimana Pak? Kalau rumput kita aplikasi ada penyiangan. Terus tanah pH-nya berapa Pak sini? Ini pH-nya 6,5. Sebelum pakai biosaka berapa? Sebelum pakai biosaka kan kemarin 5. 5. Iya. Gitu. Bapak, yang terakhir Pak, dengan mengkonsumsi produk-produk pertanian di Blitar yang sudah ramah lingkungan, efeknya apa Pak? Intinya kita membangun jiwa yang sehat, tubuh yang kuat. Gitu aja Bu. Yang selalu saya tidak pernah bosan-bosan menyampaikan, termasuk kesulitan saya dalam mengenalkan biosaka di Blitar adalah SOP biosaka yang sangat kecil dan dengan cara aplikasi yang pengabutan. Itu sangat sulit sehingga kita di Blitar punya 3 pedoman Pak ya. Semakin ora marem semakin bener, semakin ora puas semakin pas, semakin banyak angin semakin mudah kerja kita. Biasanya kalau petani itu kan menghindar angin. Terus biasanya petani itu kalau ndak kelomoh ndak marem, kalau nggak banyak nggak marem. Terus selanjutnya dia itu harus takarannya itu puas. Kalau biosaka tidak boleh seperti itu, seperti mainan, tapi hasilnya bisa diperhitungkan. Itu yang paling penting dalam biosaka. Ya, ini memang kami selaku pembina di lapangan, ini intinya hal yang baru apapun itu pasti perlu perjuangan. Nah, khususnya untuk biosaka ini karena dari bahan, dari cara pembuatan ini terlalu mudah. Akhirnya banyak masyarakat kemungkinan menganggap, oh iya berhasil nggak ini nanti. Nah, ini dengan kami tidak lelah. Intinya kami terus memberikan semangat kepada mereka, bapak-bapak petani. Intinya dari beberapa dam yang kami lakukan dengan petani, ini yang terakhir yang bisa kami coba. Intinya dari analisa itu termurah, termudah. Nah, untuk itu dengan teman-teman Poktan dan Gapoktan, kami siap untuk ke masyarakatnya, seluruh petani, bukan hanya di Poktan. Ini alhamdulillah saat ini untuk Desa Bendosewu ini sudah 80% itu semuanya menggunakan biosaka. Petani pun juga tidak serta-merta, bahkan dari petugas pun juga tidak serta-merta untuk percaya itu, tapi ini ya apa boleh buat, karena ini demi petani. Kalau ini petani sudah merasakan untung, tidak dirugikan, kami tetap akan mendampingi petani sampai kapanpun ini. Yang membuat unik untuk pengalaman kami juga selaku pembina di lapangan, kita yang pertama itu biasanya kalau ada hal baru itu pasti hati-hati. Karena waktu itu kita memang merasa ini belum ada lab ataupun yang lain, kita merasa hampir sama dengan pembuatan yang dibuat oleh petani yang lain. Ini pasti membuat pupuk. Karena ini asumsinya ke pupuk, otomatis kemungkinan dari beberapa petani menganggap ini pasti pupuk, kalau ditambahi pasti akan lebih baik lagi. Ternyata dengan yang kedua, ada petani kami yang gagal, itu kami juga ngelus dodo nggih. Aduh, petani kami. Tapi ini pun malah justru sebagai penyemangat mereka, jangan sampai melupakan SOP. Intinya kalau sudah ada ketentuan SOP itu seharusnya ya harus diikuti, karena itu sudah diuji coba di beberapa tempat SOP ini. Bahkan yang sekarang justru petani kami yang gagal kemarin itu bisa menekan penuh, yang dulu 1 hektar masih 3 sampai 6 sampai 7 tangki, sekarang bisa 1 tangki. Nah, ini malah justru yang mereka dirasakan berhasil, semakin sedikit semakin berhasil. Ini Bu yang dirasakan oleh petani dan kami juga menyaksikan sendiri. Cukup Bu Puji, harapan kepada para penyuluh di seluruh Indonesia Bu, karena ini kan ujung tombaknya juga penyuluh, untuk bisa mensosialisasikan biosaka ini ke para petani. Harapannya apa Bu? Harapan kami untuk penyuluh se-Indonesia, khususnya mungkin di Kabupaten Blitar, ini monggo
jangan meremehkan apa yang kita temukan di masyarakat, meskipun itu semudah semurah, karena ini sudah dirasakan oleh petani. Monggo kita dampingi semuanya demi kemajuan petani ataupun produktivitas yang nantinya di berbagai komoditas bisa kita tingkatkan untuk seluruh Indonesia. Arahan Pak Menteri selalu hari esok harus lebih baik daripada sekarang, harus penuh inovasi, penuh inspirasi, kreatif untuk meningkatkan produksi sehingga hari esok lebih baik daripada sekarang. Biosaka, yes.